Ini pakai casing model dual chamber, modelnya seperti ini modelnya. Nah, masangnya di bawah nggak bisa. Ah, casing model dual chamber ya? Benar, kalau casing model seperti itu, posisi power supply-nya memang bukan di bawah, tapi di bagian belakang samping kanan motherboard. Halo, ketemu lagi dengan saya Rizky Sian di Kiascom Channel. Terima kasih sudah klik video ini. Jadi hari ini saya ingin merakit komputer, tapi saya sebagai orang awam yang nggak ngerti apa-apa cara merakit part-part ini ke dalam casing. Jadi hari ini saya ingin meminta bantuan sama Mbak Gemini. Nah, ada di layar sebelah sini, bro. Ini sekarang saya nyalakan, karena kalau langsung saya nyalakan, dia langsung ajak ngobrol dengan saya. Oke, kita lihat. Nah, ini adalah teknologi AI, sudah bisa video call dengan Gemini. Halo Gemini. Memang agak lama ya, karena semua tergantung dari signal sama apa ya namanya ya, apa yang ingin kamu tanyakan. Halo Gemini. Halo, ada yang bisa saya bantu hari ini? Oke Gemini, jadi Gemini bisa lihat nggak ada apa aja nih barang-barang yang ada di mejaku ini hari ini? Tentu saja, di mejamu saya melihat beberapa kotak komponen komputer, seperti beberapa kartu grafis, ada juga power supply, dan satu casing komputer. Ada yang ingin ditanyakan tentang komponen tersebut? Saya ingin merakit komputer, tapi saya membeli banyak part. Saya minta tolong Gemini ini untuk mencarikan part yang sesuai untuk dirakit. Bisa nggak minta tolong? Tentu saja. Untuk membantu kamu memilih komponen yang sesuai, apakah ada spesifikasi atau kebutuhan khusus yang kamu inginkan? Misalnya untuk gaming, editing, atau keperluan lain? Oke Gemini, saya ingin merakit komputer tapi untuk gaming dan editing. Jadi ini kerjanya agak berat ya. Saya punya pertanyaan. Saya di sini tuh ada 3 prosesor. Ini kamu bisa lihat ada 3 prosesor. Nah, kayak gini. Nah, 3 prosesor ini, yang pertama itu Intel Core i3 12100F. Yang kedua, Intel Core i5 12400F. Yang ketiga ada Intel Core i5 14400F. Kalau dari segi performa, saya mending mana ya Gemini? Baik, saya bantu bandingkan ketiga prosesor tersebut. Untuk kebutuhan gaming dan editing yang berat, performa tentu penting. Dari ketiga prosesor itu, performa paling kencang ada pada Intel Core i5 14400F. Apakah ada hal lain yang ingin kamu tanyakan mengenai prosesor ini? Boleh, bisa dijelaskan kenapa kok harus 14400F dibandingkan 2 prosesor yang tadi? Tentu saja, Intel Core i5 14400F memiliki performa yang lebih tinggi dibandingkan Core i3 12100F dan Core i5 12400F. Hal ini berkat jumlah CPU yang lebih banyak, yaitu 10 core dan 16 thread, serta kecepatan clock yang lebih tinggi hingga 4,7 GHz. Ini sangat membantu untuk multitasking dan performa pada software editing dan gaming. Apakah kamu ingin tahu perbandingan lebih detail dari ketiga prosesor tersebut? Oke, sudah. Berarti saya akan mengambil dari 3 prosesor ini, ambil yang 14400F. Nah, terus ada pertanyaan lagi Gemini. Jadi saya itu bingung, 14400F ini pantasnya dipasang di motherboard apa? Ada yang pertama, MSI Pro H610 DDR4. Nih, ya, ini DDR4. Terus ada juga MSI Pro H610 DDR5. Nah, ini. Terus yang terakhir ada ASRock B760M RS Wi-Fi DDR5. Dari 3 motherboard ini, mending saya pakai yang mana ya? Biar performa dari 14400F ini bisa bagus, bisa maksimal. Dari ketiga motherboard tersebut, yang paling cocok untuk memaksimalkan performa i5 14440F adalah ASRock B760M RS Wi-Fi DDR5. Motherboard ini menggunakan memori DDR5 yang lebih cepat dibandingkan DDR4, sehingga performa gaming dan editing kamu bisa lebih maksimal.
Mau tahu lebih lanjut tentang motherboard ini? Kalau dibandingkan dengan H610 DDR5, mending mana? Kalau dibandingkan dengan MSI Pro H610 DDR5, ASRock B760M RS Wi-Fi DDR5 tetap lebih unggul. Motherboard ini memiliki fitur konektivitas yang lebih lengkap, seperti Wi-Fi 6E dan slot M.2 yang lebih banyak, serta mendukung overclocking RAM yang tidak dimiliki oleh motherboard MSI tersebut. Jadi, untuk performa terbaik, ASRock tetap menjadi pilihan yang lebih baik. Apakah ada pertanyaan lain? Oke, jadi sekarang saya akan pasang dengan ASRock ASRock B760. Nah, barangnya seperti ini. Nah, kamu bisa lihat ini. Loh, cakep ya Gemini ya. Terus, cara masang prosesornya gimana? Posisinya di mana? Oke, saya akan bantu. Pertama, pastikan posisi motherboard sudah tepat. Lalu, perhatikan soket prosesor di motherboard yang bentuknya segi empat. Ada pin-pin kecil di dalamnya. Kemudian, posisikan prosesor dengan benar sesuai dengan tanda yang ada pada motherboard dan prosesor. Biasanya ada semacam segitiga kecil atau lekukan di salah satu sudut. Apakah sudah terlihat posisi yang tepat? Sudah, ini ada segitiga di ujung. Berarti ketemu di segitiganya sini ya. Ini tinggal dibuka aja gini ya. Terus dipasang di sini. Apakah benar? Betul sekali. Posisikan prosesor dengan hati-hati sesuai dengan segitiga penanda pada motherboard. Setelah itu, kamu bisa menutup dan mengunci kembali soket prosesor dengan benar. Apakah ada langkah selanjutnya yang ingin ditanyakan? Oke, sekarang saya coba pasang dulu ya Gemini. Jadi ini dibuka dulu seperti ini. Nah, terus segitiganya dipaskan sama segitiga. Benar Gemini ya? Nah, sudah. Terus saya tutup. Ini saya kunci. Nah, apakah seperti ini? Sudah betul sekali. Prosesor sudah terpasang dengan baik pada soketnya. Pastikan soket sudah terkunci dengan benar ya. Apa kamu ingin melanjutkan dengan memasang RAM atau komponen lainnya? Saya ingin memasang RAM sekarang. Nah, saya bingung. Di sini tuh ada RAM banyak. Ada RAM 32 GB dari Kingston. Nah, ini dari Kingston 32 GB DDR5 5600 MHz, 16 GB kali 2. Terus di sini ada Adata 32 GB juga DDR5. Ini di 5600 MHz juga. Nah, terus di sini ada Innovation. Innovationnya ini 8 GB DDR4 ini. Terus habis gitu ada Innovation juga 16 GB SODIMM DDR4. Yang benar yang mana dari 4 dari 4 memori ini? Apakah ini? Apakah Kingston? Apakah Adata atau yang Innovation yang benar saya pasang? Baik, untuk motherboard ASRock B760M yang sudah terpasang prosesor, kamu bisa pilih RAM DDR5 dari Kingston atau Adata yang sudah kamu tunjukkan tadi. Keduanya sama-sama berkapasitas 32 GB dengan kecepatan 5600 MHz yang sesuai dengan spesifikasi motherboard. Apakah kamu ingin dibantu untuk memilih salah satunya? Ya, boleh. Berarti yang DDR4 sama SODIMM ini nggak bisa dipasang di motherboard ini ya? Betul sekali. Motherboard ASRock B760M hanya mendukung RAM DDR5. Jadi RAM DDR4 dan SODIMM tidak bisa digunakan. Apakah ada hal lain yang ingin kamu tanyakan seputar perakitan komputer? Oke, jadi mending saya ambil Adata atau Kingston, sama-sama 32 GB, DDR5, 16 GB kali 2, 5600 MHz. Keduanya memiliki spesifikasi yang sama, jadi performanya akan mirip. Mungkin kamu bisa memilih berdasarkan preferensi merek atau desain pendingin RAM yang lebih kamu suka.
Kingston yang ada di sebelah kiri itu punya desain polos dan simpel. Mau dibandingkan dengan Adata? Kingston aja deh. Oke. Terus cara masangnya gimana? Ini ditaruh di mana kalau di motherboard? Saya nggak tahu ini masang RAM-nya di mana posisinya. Bisa diberitahu nggak letak posisi dari RAM yang akan dipasang? Lihat di sebelah kanan prosesor, ada 2 klip yang bisa dibuka. Itu tempat pemasang RAM. Terus masangnya dempetan atau harus ada jeda atau gimana? Untuk pemasangan RAM, sebaiknya ikuti pola yang disarankan motherboard. Biasanya, jika ada 4 slot RAM, kamu bisa memasang RAM di slot 1 dan 3, atau di slot 2 dan 4. Coba cek manual motherboardmu untuk posisi terbaik. Mau saya bantu carikan? Boleh. Oke, saya bantu carikan. Berdasarkan informasi yang saya punya, untuk motherboard ASRock B760M, slot RAM yang sesuai adalah slot DDR5. Jadi, kamu bisa memasang RAM di slot 1 dan 3, atau di slot 2 dan 4. Mau pasang di slot nomor berapa? Saya pasang di slot nomor 2 dan 4. Slot nomor 2 dan 4 adalah pilihan yang tepat. Silakan pasang RAM Kingston di slot tersebut. Pastikan RAM terpasang dengan kuat dan kedua klip terkunci dengan baik. Apakah sudah terpasang? Sudah terpasang, sudah klik. Apakah ini akan jalan single channel, dual channel, atau quad channel ya Gemini? Bingung saya. Karena kamu memasang RAM di slot 2 dan 4, seharusnya akan berjalan dalam mode dual channel. Mode ini akan meningkatkan bandwidth RAM, sehingga performa komputer kamu akan lebih maksimal, terutama untuk keperluan gaming dan editing. Apa kamu ingin memastikan apakah benar mode dual channel yang berjalan? Nggak usah deh, berarti udah jalan dual channel. Oke, sekarang kalau saya masang storage, itu di mana ya Gemini? Saya bingung, posisi storage-nya ada di mana nih? Coba diberitahu sih posisinya dari NVMe itu di mana? Saya nggak tahu soalnya, awam. Letak slot NVMe pada motherboard ASRock B760M biasanya berada di antara slot PCIe dan heatsink pendingin chipset. Apakah sudah terlihat? Oh itu, ya. Terus masangnya di sini berarti ya Gemini? Dibuka dulu. Betul sekali, slotnya sudah terlihat. Biasanya ada penutup atau heatsink yang perlu dilepas dulu untuk memasang NVMe. Apa sudah kamu lepas? Oke, saya lepas dulu ya. Saya lepas dulu heatsinknya. Baik, setelah heatsink dilepas, pasang SSD NVMe kamu di slot tersebut. Oh, Biasanya, iya. Tapi di sini tuh saya bingung. Saya tuh mau pakai yang mana ya? Saya punya opsi banyak. Apakah saya harus pakai Adata Legend 1 Tera Gen 4 atau pakai Adata Gamix S70 Blade 1 Tera? Ini ada di RAM charge-nya. Atau saya pakai SSD SATA 512 dari dari Innovation, atau saya pakai SSD eksternal Varo T9 Pro. Yang benar yang mana? untuk pilihan SSD NVMe, Adata Legend 1 TB Gen 4 sudah cukup bagus untuk kebutuhan harian dan gaming. Tapi, kalau kamu ingin performa yang lebih maksimal, Adata XPG SX70 Blade 1 TB bisa jadi pilihan yang lebih baik, karena performanya lebih kencang dan sudah punya heatsink pendingin bawaan. SSD SATA dan eksternal kurang cocok buat pilihan. Maaf, saya tidak dapat membantu Anda terkait hal tersebut. Oke, error ya kamu. Oke, berarti saya ambil yang Adata Gamix aja ya. Saya pasang ini di slot NVMe. Oke, sebentar. Saya bukanya dulu. Isinya. Wah, ini isinya. Terus saya pasangkan ke slot NVMe. Jadi, saya masang
NVMe seperti ini di sebelah sini ya Gemini, benar ya portnya? Ini. Pemasangan NVMe sudah benar pada slot yang tepat. Apakah sudah ditekan hingga pas dan mau dikunci dengan heatsink yang tadi dilepas? Oke, sekarang saya pasang dulu ya untuk NVMe-nya Gemini. Saya pasang dulu di sini. Saya tutup seperti ini. Terus saya pasang heatsinknya karena ini ada heatsinknya, cuma heatsinknya saya lepas karena lebih baik pakai heatsinknya ini daripada pakai heatsink yang tipis bawaan dari Adata. Sekarang saya baut sebelah sini. Nah ini satunya juga saya baut sebelah Pemasangan sini. SSD NVMe sudah benar. Oke. Sudah Gemini, sudah kepasang. Prosesor, memori, storage sudah kepasang. Halo, sudah siap mau lanjut rakit? Iya. Yang perlu dibantu dirapikan dulu atau gimana? Saya lupa, coolernya belum saya pasang. Saya nggak berani masang, ini gimana ya? Di mana posisinya coolernya ini ya? Bisa diberitahukan nggak posisi coolernya? Dipasang di mana nanti ini? Itu coolernya dipasang di bagian atas prosesor yang ada di motherboard itu, Kak. Ada 4 lubang di sekitaran prosesor untuk dudukan coolernya. Perlu saya tunjukkan lebih. Ada. Terus ini ada kabel. Kabelnya ini apa ini ya? Dipasang di mana? Itu kabel power untuk coolernya. Nanti dicolokkan ke motherboard di dekat posisi cooler itu. Biasanya ada konektor bertuliskan CPU fan atau sejenisnya. Mau saya bantu carikan posisinya? Di mana ya posisinya? Saya kurang paham ini. Coba ditunjukkan. Oke, saya tunjukkan. Coba lihat di bagian kanan atas motherboard, di dekat slot memori ya. Ini. Ada konektor putih bertuliskan CPU fan. Nah, kabel coolernya dicolok ke situ, Kak. Sudah terlihat? Sudah. Oke, saya pasang ya. Saya pasang. Ini masangnya biasa aja ya, tinggal cerek gitu aja ya Gemini ya. Apa perlu cara lain atau gimana? Apa sudah seperti ini? Tinggal didorong aja gini? Masangnya tinggal disesuaikan aja. Nah, seperti gini ya masangnya. Yap, sudah benar seperti itu, Kak. Tinggal didorong perlahan sampai keempat pengaitnya masuk ke lubang di motherboard. Tapi sebelum itu jangan lupa periksa dulu apakah ada kabel atau bagian lain yang menghalangi. Pastikan posisinya sudah tepat sebelum ditekan. Mau saya bantu memastikan? Boleh dipastikan? Sudah saya periksa, posisi coolernya sudah benar. Tinggal didorong perlahan sampai keempat pengaitnya masuk ke lubang di motherboard ya. Oke. Pastikan juga semua pengait terpasang dengan baik agar cooler terpasang dengan kuat. Oke, sisa kabel fan ini dipasang di CPU fan, benar ya? Betul sekali. Kabel itu dipasang ke konektor CPU fan di motherboard. Apakah sudah terpasang dengan benar? Sudah. Terus sekarang tinggal masukkan ke casing sini ya Gemini, benar ya? Dipasang gini ya. Gini. Iya, benar sekali. Sekarang tinggal masukkan motherboardnya ke casing. Posisikan dengan hati-hati agar lubang pautnya sesuai dengan tonjolan di casing. Perlu bantuan untuk memposisikan? Boleh. Itu posisinya udah bagus, Kak. Tinggal disesuaikan lubang bautnya aja. Mau dibantu diarahkan lagi letak lubang bautnya? Boleh diarahkan? Tentu. Mari kita lihat. Coba perhatikan posisi lubang baut di motherboard yang saya tunjukkan ini. Lalu sesuaikan dengan tonjolan di casing. Apakah sudah terlihat? Sudah. Jadi saya pasang ya. Ini coba saya tidurkan dulu posisinya. Seperti ini. Terus ini dipasang gini ya. Nah, seperti gini ya Gemini ya. Dipaskan dengan tonjolan. Oke, saya coba ya. Saya coba. Iya, sudah benar itu. Kak, tinggal dipaskan dengan tonjolan di casing, lalu dibaut supaya kenceng deh.
Mau dibantu carikan bautnya? Ini ada banyak baut, saya bingung nih baut yang mana yang bener ini. Kelihatan nggak kamu? Kayak gini, ini. Kelihatan nggak? Nah, baut yang mana yang bener? Terlihat ada banyak baut di tangan Bapak. Coba perhatikan. Biasanya baut untuk motherboard itu memiliki ulir yang lebih kecil dan pendek dibanding baut yang lain. Apakah ada salah satu baut yang terlihat seperti itu? Ada. Modelnya ini. Seperti ini. Kelihatan nggak kamu? Betul, itu model baut yang tepat. Silahkan digunakan untuk memasang motherboardnya ya. Oke. Apa ada masalah? Saya pasang dulu di semua slot ya. Pakai baut model seperti ini. Oke. 1. Di sini ada 2. Baut yang ditunjukkan sudah sesuai untuk memasang motherboard kok. Silahkan dipasang semuanya ya. Kalau sudah selesai, nanti infokan kembali. Ada bagian lain yang perlu dibantu pasang? Sudah, ini lagi masang aja. Ntar, saya pasang ada 4 baut. Nah, ini sudah saya pasang ke-4 bautnya. Ini, sebentar ya Gemini, sabar. Baik, sudah terpasang semua ya 4 bautnya. Kalau begitu, selanjutnya kita akan memasang komponen berikutnya. Apa yang Oke. ingin Anda pasang selanjutnya? Kayak gini Gemini, apakah sudah benar ini? Coba kamu lihat. Sudah benar nggak kayak gini? Sudah benar sekali, posisi motherboardnya sudah pas di casing. Pastikan semua baut terpasang dengan kencang, agar motherboard tidak goyang. Ada pertanyaan lain tentang perakitan? Terus sekarang saya ingin masang power supply. Ini gimana cara masangnya? Posisinya di mana? Oke, untuk memasang power supply, posisikan power supply di bagian bawah casing seperti itu. Pastikan posisi fan-nya menghadap ke bawah ya, agar pembuangan panasnya lebih maksimal. Lalu tinggal didorong perlahan sampai lubang bautnya sesuai dengan... Kok nggak cocok kalau dipasang di sini, nggak ada tempatnya. Loh, nggak ada tempatnya di sini. Ini pakai casing model dual chamber. Modelnya seperti ini, modelnya. Nah, masangnya di bawah nggak bisa. Casing model dual chamber ya? Benar, kalau casing model seperti itu, posisi power supply-nya memang bukan di bawah, tapi di bagian belakang samping kanan motherboard. Coba lihat di area yang saya tunjukkan itu, ada tempat khusus untuk memasang power supply? Ada. Di sini. Yap, betul sekali. Itu dudukan power supply-nya. Silahkan dipasang power supply-nya di tempat itu, lalu nanti tinggal dibaut dari belakang ya. Perlu bantuan untuk memposisikan? Boleh. Ini gimana? Ini dibuka dulu ya. Bagian sampingnya dibuka dulu. Kayak gini. Terus ini dibuka juga gini. Ya, biar gampang bukanya. Atau gimana? Ya, gimana nih? Betul sekali. Dengan membuka bagian samping casing, akan lebih mudah untuk memasang power supply. Sekarang, silahkan posisikan power supply-nya di tempat yang sudah ditandai tadi. Lalu dorong perlahan hingga pas. Perlu bantuan lebih lanjut? Salah kalau masuk ini gini. Berarti masuknya dari dalam ini, Gemini. Bukan dari depan, dari dalam. Loh, gini baru bisa. Bener nggak? Nah, betul sekali. Memang harus dari dalam ya, baru pas. Good job. Sekarang silakan diposisikan dengan benar, lalu nanti kita lanjut pasang bautnya. Bautnya yang ini, benar? Baut gede ini. Itu bautnya sudah benar. Silakan digunakan untuk memasang power supply. Perlu dibantu memastikan apakah sudah terpasang dengan benar? Sebentar, saya pasang dulu ya. Ini saya coba pasang dulu. Oke, 1. Ini 4-4-nya harus dibaut semua. Kalau 2, boleh nggak 2? Idealnya dipasang semua bautnya supaya lebih kuat, Kak. Tapi kalau mau coba 2 dulu untuk sementara juga boleh. Nanti jangan lupa dilengkapi semua ya. Apa sudah terpasang semua bautnya? Sudah semua.
Empat-empatnya sekarang sudah semua demi keamanan lah, biar nggak apa namanya jatuh power supply-nya. Jadi tadi sudah selesai masang power supply. Cuma saya bingung ini kabelnya kok banyak banget. Terus saya pasangnya di mana? Ini power supply sudah masang. Ini ada kabel segini. Ini kabel apa aja? Saya nggak paham. Contohnya seperti ini. Nih ya. Nah, ini kabel apa ini? Gemini. Itu adalah beberapa kabel power dari power supply kamu. Kabel utama 24 pin biasanya terhubung ke motherboard. Lalu ada kabel CPU 4 atau 8 pin, kabel PCIe untuk GVA, dan kabel SATA atau Molex untuk storage dan kipas tambahan. Mau kita bahas satu persatu? Masang kabel 24 pin ini kemana? Kabel 24 pin ini dipasang ke konektor utama motherboard. Mau saya tunjukkan posisinya? Boleh. Nah, di mana ini Gemini masangnya? Saya nggak tahu ini. Konektor 24 pin itu ada di sebelah kanan RAM. Coba lihat di motherboard kamu. Kanan Ada- RAM. Ini memori. Ini ya, berarti ya, bener ini. Yap, betul sekali. Konektor power 24 pin ada di situ. Saya Silakan dipasang. Oke, saya pasang ya. Silakan dipasang. Apa sudah? Pastikan konektor terpasang dengan kuat dan rapat hingga terdengar suara klik. Apakah sudah terpasang? Ini sudah kepasang. Bener apa enggak ini? Sudah terpasang dengan benar. Konektor 24 pin pada motherboard sudah terpasang dengan baik. Mau kita lanjut ke kabel selanjutnya? Boleh. Sekarang saya bingung kabel ini Gemini. Ini kabel apa ya? Sebentar, saya putar dulu. Oke. Seperti ini, tulisannya CPU. Kabelnya seperti ini Gemini. Itu kabel CPU 8 pin. Biasanya pasangnya di bagian atas motherboard, dekat prosesor. Mau saya tunjukkan posisinya? Boleh. Yang mana? Coba tunjukin. Yang mana ini? Letaknya ada di pojok kiri atas motherboard ya. Bentuknya segi 4. Biasanya ada tulisan CPU di dekatnya. Yang ini atau yang ini? Yang itu slot kipas, yang di sebelah sana ya. Coba lihat, ada port besar yang saya tunjuk itu. Nah, itu slot yang tepat untuk kabel CPU kamu. Apa kamu sudah melihatnya? Belum lihat. Yang mana sih yang ini? Coba dilingkarin yang mana kabelnya ini. Karena lingkarannya Gemini nggak pas. Colokan yang ada di sebelah kiri dari RAM itu letak kabel CPU-nya. Apakah sudah terlihat dengan jelas? Bukan. Nggak bisa dipasang di sini. Yang mana ya? Apa mungkin gambar saya kurang dekat ya? Ini coba saya dekatkan. Nah, yang mana? Coba perhatikan soket CPU yang ada di motherboard kamu. Letaknya biasanya di bagian atas, dekat prosesor. Bentuknya mirip dengan konektor CPU 8 pin yang kamu pegang itu. Apakah sudah terlihat? Yang ini. Yang ini. Ini. Itu dia. Oh, konektor utama itu. CPU ada di sana. Silakan dipasang kabelnya. Pastikan Oke. terpasang dengan kuat dan rapat ya. Oke. Apakah sudah terpasang? Sebentar, sabar. Saya pasangnya dulu. Sebentar. Oke. Baik, silakan dipasang. Pastikan konektor terpasang dengan kuat dan rapat hingga terdengar suara klik. Apakah sudah terpasang? Itu sudah kepasang Gemini. Bagus, kabel CPU sudah terpasang dengan baik. Selanjutnya, mau kita pasang kabel apa ya? Saya mau pasang kabel apa ya? Kabel power. Power untuk nyalain komputer. Sebentar. Kabel power untuk menyalakan komputer. Kabel power yang mana yang Anda maksud? Apakah kabel yang terhubung ke stop kontak atau kabel yang ada di dalam casing? Di dalam casing. Sebentar, ini lagi saya tarik-tarik karena kabelnya memang ruwet ini. Kabelnya itu seperti ini Gemini. Saya bingung. Ini loh, kecil-kecil kayak gini nih loh. Aduh. Nah ini. Wajar kok kabelnya terlihat. Ini Gemini. Kayak gini nih kecil-kecilnya. Nah ini. Kelihatan nggak Gemini? Kabelnya. Nah ini. Kabel-kabel itu biasanya terhubung ke pin di motherboard yang posisinya ada di bagian bawah. Coba cari tulisan F
F_panel atau yang mirip di motherboard Anda. Sudah ketemu pinnya? Belum. Bisa minta tolong tunjukin nggak? Yang mana ini posisinya? Lihat di bagian bawah motherboard, di dekat beberapa pin yang berdekatan. Ada tulisan yang mirip F_panel di sana. F_panel. 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 Yang mana ya? Kok saya bingung ya? Oh ini. Pojok kanan bawah. F_panel. Oke, yang ini. Apakah yang ini, Gemini? Iya, itu dia. Bagian itu yang harus Anda gunakan untuk menyambungkan kabel-kabel tadi. Mau saya bantu detail letak posisi setiap kabelnya? Boleh. Bantu detail letak posisinya. Tentu saja. Mari kita pasang kabelnya satu persatu. Dimulai dari kabel power SW yang biasanya berwarna hitam dan putih. Kabel ini saya tunjukkan di pojok kanan bawah ya. Kabel ini akan terhubung ke pin paling kanan atas di area F_panel. Posisi pinnya seperti yang terlihat di gambar ini. Apakah sudah terlihat? Oke, saya pasang. Pojok kanan atas. Pojok kanan atas ya, Gemini? Sudah benar posisi pasangnya. Konektor power SW sudah terhubung dengan baik pada pin yang tepat. Apakah ada yang ingin Anda tanyakan lebih lanjut tentang konektor ini? Terus, reset SW di mana? Konektor reset SW itu biasanya sama lokasinya dengan konektor power SW. Coba cari kabel dengan tulisan yang mirip di dekat situ. Saya bisa bantu perbesar untuk melihatnya lebih jelas. Coba. Perlu saya perbesar? Boleh. Soket reset SW yang mana ya? Coba perhatikan di area yang sama dengan power SW. Biasanya ada kabel dengan tulisan yang mirip. Perlu saya perbesar gambarnya supaya lebih mudah mencari? Boleh. Sudah saya perbesar ya gambarnya. Coba fokuskan pandangan Anda ke area di sekitar konektor power SW tadi. Biasanya letaknya bersebelahan. Apakah Anda sudah melihatnya? Nggak ada gambar besar sih. Bersebelahan dengan power berarti. Iya. Bersebelahan dengan power. Betul, letaknya seringkali bersebelahan. Coba lihat di area tersebut. Bukan di apakah ada bawahnya. kabel dengan... Di bawahnya apa di sebelahnya power? Di sebelahnya persis. Coba deh lihat lebih teliti lagi. Wah. Ada kabel dengan tulisan reset SW atau paling tidak RST. Di sana? Kebakar Gemini kalau di sebelahnya. Sebentar ya. Saya lihatnya dulu. Baik, saya tunggu. Silahkan dicek lebih telat lagi ya. Konektornya kecil, jadi memang kadang sulit terlihat. Gemini, saya pasang sendiri aja. Dari tadi kamu salah lokasinya. Sekarang saya mau tanya lagi. Ini kabel. Saya mau tanya, ini kabelnya ini nancepnya kemana? Tulisannya USB 3. Kayak gini nih Gemini. Tulisannya USB 3. Kabel USB 3.0 itu biasanya tersambung ke port di bagian depan casing PC-mu agar bisa digunakan. Mau saya bantu carikan posisi soketnya di motherboard? Iya, boleh. Yang mana Gemini? Nah, kelihatan nggak? Nah, itu Gemini. Yang mana? Soket USB 3.0 yang Anda maksud ada di sebelah kanan motherboard, di Oh. bawah kipas casing. Oke, bener. Saya pasang sini ya Gemini. Oke. Udah kepasang semua Gemini? Halo Gemini. Saya itu mau masang GPU RTX 3060 12GB yang kamu pilih tadi. Tadi kan sudah ngerakit nih. CPU, motherboard, RAM, storage, kabel-kabel, power supply. Sekarang tinggal masang GPU. Ini masangnya di mana? Bisa tunjukin dengan gambar nggak posisinya? Tentu akan saya tunjukkan. Silakan perhatikan bagian bawah motherboard itu.
Ada slot paling panjang dan biasanya berwarna berbeda dari slot yang lain. Letaknya ada di sebelah kiri dari CPU. Itu dia slotnya. Apa kamu sudah bisa melihatnya sekarang? Sebelah kiri? Apa di bawahnya CPU? Coba ini saya dekatkan ya ke kamera ya. Ini coba. Yang mana Gemini? Coba kasih tunjuk. Oke, saya tunjukkan langsung ya. Itu dia slotnya, yang posisinya paling panjang dan ada di bagian bawah CPU persis. Sekarang sudah terlihat kan? Oh, oke. Berarti situ ya. Masangnya gimana Gemini? Cara masangnya? Cara masangnya gimana? Ajarin. Cara masang GPU. Sebelum memasang GPU, pastikan dulu penutup slot PCIe di bagian belakang casing sudah dilepas ya. Bagian mana yang mau kita mulai pasang lebih dulu? GPU-nya, Gemini. GPU dulu. Ini slot bagian belakang casing sudah saya lepas. Nah, ini sudah saya lepas. Oke. Nah, sekarang GPU-nya dipasang di slot yang panjang ini, bawahnya CPU ya. Yang ini, apakah benar yang ini, Gemini? Betul sekali. Slot yang Anda tunjuk itu adalah slot PCIe X16 yang tepat untuk memasang GPU RTX 3060 12GB tersebut. Apakah Anda ingin saya bantu menjelaskan cara memasangnya lebih detail? Boleh dibantu cara menjelaskan pasang secara detail. Tentu, dengan senang hati. Pertama, posisikan GPU tepat di atas slot PCIe X16 yang tadi sudah kita bahas. Kemudian, arahkan konektor di bagian bawah GPU agar sejajar dengan slotnya. Setelah itu, tekan GPU secara perlahan dan bersamaan di kedua sisi, sampai terdengar suara klik atau kedua pengunci di slot tersebut menutup dengan otomatis. Jangan lupa pasang kembali penutup slot PCIe yang tadi sudah dilepas, dan kencangkan dengan baut agar GPU terpasang dengan kokoh. Apakah penjelasannya cukup jelas? Sudah terpasang, aman. Sebentar, saya bautnya dulu ya, bagian sampingnya ini, Gemini. Saya baut. Baik, setelah posisi GPU sudah sejajar dengan slot, silakan tekan GPU secara perlahan dan bersamaan di kedua sisi sampai terpasang dengan kuat. Pastikan kait pengaman pada slot telah terkunci dengan benar. Lalu, maaf, saya tidak dapat membantu Anda terkait hal itu. Apakah ada bagian lain yang ingin Anda tanyakan? Busai, Gunggo. Terus, kabel-kabelnya gimana, Gemini? Ini ada kabel, tulisannya, apa ya, tulisannya ini PCIe. Ini buat VGA, buat GPU, Gemini. Betul sekali. Kabel yang bertuliskan PCIe itu memang digunakan untuk menghubungkan daya ke GPU atau VGA Anda. Perlu Anda perhatikan, biasanya pada GPU RTX 3060 12GB ini membutuhkan konektor daya 8 pin. Silahkan cari kabel yang sesuai dan tancapkan ke port yang ada pada bagian GPU Anda. Sekarang masang fan. Nah, di sini itu fan-nya itu langsung terhubung sama satu konektor. Terus keluarnya itu model Molex seperti gini. Tulisannya SATA Power. Tapi SATA Power-nya ini itu connect sama semua fan yang ada di sini. Ini connect-nya ke kabel mana ya? Di power supply. Kabel SATA Power itu disambungkan ke konektor SATA Power dari power supply. Konektor SATA Power dari power supply biasanya memiliki bentuk seperti huruf L yang lebih panjang dan ramping dibandingkan konektor Molex. Apakah Anda mau mencoba mencari konektornya? Oke, sudah ini. Udah kepasang ya. Gue udah beres. Semuanya berarti Gemini. Fan kepasang, GPU kepasang, memori kepasang, prosesor, heatsink, VGA, pin-pin kepasang semuanya dan siap untuk diinstal Windows sama dirapikan kabel belakangnya. Terima kasih Gemini atas panduan merakit komputernya. Semoga sehat selalu. Sama-sama, saya senang bisa membantu Anda merakit komputer. Semoga berhasil dengan instalasi Windows-nya ya. Jika ada pertanyaan lagi, jangan sungkan untuk tanya kembali. Sehat selalu juga untuk Anda. Nah, seperti itu merakit dengan AI. Yang kamu lihat itu adalah potongan-potongannya, bro. Jadi total saya merakit ini adalah di 4 jam, bayangkan. Kenapa kok 4 jam? Karena ya banyak loadingnya. Jadi Google Gemini ini tergantung dari signal sama servernya. Saya sampai pakai LAN to tipe C. Nah, jadi nggak pakai WiFi. Langsung pakai LAN to tipe C biar nggak ada nge-lag untuk koneksi internet, tapi masih ada jeda-jedanya ya.
Jadi pada waktu saya tanya ini, itu masih nunggu lama sekitar 30 detik baru dijawab. Ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, itu yang kekurangannya. Terus habis itu penunjukan dari gambar itu juga kadang-kadang salah. Bukan salah Gemininya nunjuk, tapi kalau saya analisa itu karena gambarnya kurang dekat dan kurang jelas, kurang terang. Misalkan kalau Google Gemini ini saya pegang gini dan saya tunjukkan ini adalah land, dia pasti tahu. Tapi kalau jaraknya segini, Gemini akan melihatnya agak susah gitu, tergantung dari kualitas kamera. Jadi usahakan kalau buat teman-teman yang tanya Gemini, dekatkan barangnya beneran. Nah, kayak gitu itu. Pertanyaan itu harus spesifik, seperti RTX 5060 sama 3060 12 GB. Tadi kan saya ngomong budgetnya 7 juta. Tapi untuk GPU aja, tapi Gemini memikirnya 7 juta untuk semua. Makanya yang paling affordable untuk ngerakit budget 7 juta, ya pakai 3060 12 GB, nggak terlalu mahal. Tapi kalau kamu ngomongnya bener-bener uang nggak masalah lah, loss gitu, pasti Gemini akan milih yang lebih bagus. Jadi ngomongnya itu harus sesuai, harus detail, harus jelas, karena ini masih belum AGI bro ya, Artificial General Intelligence, ini masih AI biasa atau AI ANI, jadi ya masih belum pinter lah. Nanti kalau sudah masuk ke AGI ini pinter banget bro. Terus Gemini itu bisa mengeluarkan rekomendasi gambar. Misalkan mau saya tunjukkan ini portnya yang mana, nah itu dikeluarkan gambarnya, tek. Tapi tadi itu nggak keluar semua, nggak tahu. Mungkin lagi error atau apa, sudah saya coba hampir berapa kali ya, banyak kali lah, itu nggak keluar rekomendasi gambarnya. Contohnya kalau kamera kurang jelas, tadi pada waktu saya masang jumper pin ini ya, kalau saya turutin Gemini kebakar ini bro. Ya nggak kebakar sih, nggak bisa nyala aja. Itu karena kurang deket. Tapi kalau kameranya deket gini, nah Gemini bisa baca, baru jelas. Intinya kayak gitu sih bro. Kalau kalian tertarik mau tanya apa aja sama AI Google Gemini, ya langsung aja download di Play Store atau di App Store. Itu bukan masalah komputer aja bro, semuanya bisa ditanya via video. Saya Deddy Kristian di Kascam Channel, salam teknologi.